Henry, kasus ini kan mendapat atensi yang cukup tinggi dari Polda Jawa Barat, lalu kepolisian Subang sendiri mengatakan sudah ada titik terang dari kasus ini. Perkembangan terbaru dari sana seperti apa, Henry? Ya baik Radi dan juga saudara, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu yang jenazahnya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah Alphard di garasi rumahnya pada Rabu 18 Agustus lalu. Namun polisi menyatakan dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan telah menemukan titik terang yang yaitu indikasi pelakunya merupakan orang dekat dan diperkirakan mengenal korban. Hal ini berdasar dari tidak ditemukannya kerusakan pada kunci pintu jendela baik di depan maupun di belakang untuk pintu masuk akses ke rumah korban. Selain itu, polisi juga memfokuskan perhatian kepada posisi mobil yang parkirnya tidak simetris saat ditemukan di TKP. Diduga pelaku tidak menguasai mengemudikan mobil mewah tersebut. Selain itu, polisi juga menyita baju salah satu saksi yang di bajunya terdapat bercak noda darah yang diperkirakan darah korban. Hingga saat ini belum ada agenda pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi. Namun pada hari Senin kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 20 orang saksi yang cukup panjang, yakni dari siang hingga malam, yang diantaranya adalah suami korban dan istri muda korban, Radi. Ya, Anda mengatakan ada 20 saksi yang diperiksa, salah satunya adalah istri korban dan juga istri muda korban maksud saya, dan beberapa saksi lainnya yang cukup dekat hubungannya dengan korban begitu. Lalu adakah keterangan dari saksi-saksi ini yang menjurus kepada titik terang kasus ini, siapa pelaku sebenarnya, dan adakah keterangan yang berbelit-belit lalu tidak sesuai dengan fakta sebetulnya begitu, Henry? Ya, hingga saat ini dari sejumlah saksi tersebut, 2 saksi sudah menggunakan jasa kuasa hukum, yaitu suami korban dan istri mudanya. Dari informasi yang kami terima dari kuasa hukum yang dihubungi melalui saluran telepon, kuasa hukum dari Yosef yaitu Rohman Hidayat mengatakan jika saat pemeriksaan lainnya dicecar dengan 50 pertanyaan, yaitu terkait dengan hubungan keluarga, kondisi istri tua dan istri muda, yayasan sekolah milik keluarganya, serta keberadaan korban. Kuasa hukum juga menyebut jika kliennya itu memiliki alibi ketika kejadian itu terjadi, Yosef sedang berada di rumah istri mudanya, yaitu di wilayah Jengkol, Subang, dan kembali ke rumah sekitar pukul 7 pagi dan menemukan kondisi rumahnya sudah berantakan dan tidak menemukan istri maupun anaknya. Setelah dicari dan lapor polisi dan kembali ke rumah, barulah jenazah kedua keluarganya itu ditemukan. Kuasa hukum juga meminta kepada publik agar tidak membangun opini keterlibatan atau keterkaitan lainnya terhadap kasus ini, karena kuasa hukum meyakini jika Yosef tidak terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak ini. Radi. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, Henry Irawan, langsung dari Polres Subang, Jawa Barat.